Yang pertama yang harus kita ketahui adalah ada yang disebut dengan produk ijtihad dari Muhammadiyah. Produk ijtihad, kita tahu yang namanya ijtihad itu adalah suatu hasil pemikiran di mana itu merupakan suatu bentuk kesungguhan yang dilakukan oleh para ulama dan para pimpinan di Muhammadiyah ketika itu yang kemudian menghasilkan sebuah produk pemikiran. Apa produk pemikiran itu? Nah, okay. Produk pemikiran ini disebut dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau yang tadi saya sampaikan adalah MKCH. Jadi, rekan-rekan sekalian, Muhammadiyah pada tahun 69 yang ketika itu melaksanakan sebuah tanwir itu suatu musyawarah salah satu musyawarah yang tertinggi yang ada di level pimpinan pusat di Muhammadiyah, di mana ketika tahun 69 ini yang bertempat di Ponorogo, Muhammadiyah menelurkan ide pemikiran yang kemudian dikenal hingga hari ini yang disebut dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Jadi MKCH ini sudah ada sejak tahun 69, di mana dulu ini ya disahkannya dan cikal bakalnya berasal dari tanwir tahun 69 di Ponorogo. Nah, apa itu sebenarnya matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah? Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah sebenarnya lebih ke identitas ideologi Muhammadiyah itu bagaimana sih? Karena kita tahu ketika tahun 69 di sana ya kondisi republik ini juga sedang gencar-gencarnya terkait dengan yang namanya isu komunisme, kita tahu. Dan kita juga tahu bahwa ketika itu yang segala organisasi yang berafiliasi dengan paham komunis ya akan dibumi hanguskan oleh pemerintah ketika itu karena memang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, Muhammadiyah ketika itu menegaskan diri sebenarnya secara ideologi Muhammadiyah itu bagaimana, dan jawaban itu bisa kita lihat di matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Oke, jadi sekilas tentang itu ya, matan keyakinan itu sebenarnya lebih ke ideologi Muhammadiyah itu bagaimana. Nah, adapun matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu terdiri dari 5 rumusan poin. Jadi ada 5 rumusan poin yang terdapat dalam MKCH ini. Di mana dari 5 rumusan poin ini itu terbagi menjadi 3 pengelompokan. Jadi ada 5 rumusan poin kemudian menjadi sebuah 3 pengelompokan. Nah, apa saja 3 pengelompokan itu? Yang pertama, pengelompokan ideologi, lalu ada paham agama, dan juga terkait dengan berbangsa dan bernegara. Jadi sekali lagi ya, MKCH itu terdiri dari 5 rumusan poin. 5 rumusan poin itu terdiri dari 3 pengelompokan, di mana pengelompokannya itu adalah berbicara tentang paham ideologi, lalu tentang agama, dan juga konsep berbangsa dan bernegara. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi sebelumnya saya sudah memberikan, saya memberikan highlight di sini warnanya berbeda, rekan-rekan sekalian perlu dilihat. Ideologi warna hitam, paham agama berwarna merah, dan berbangsa dan negara itu berwarna hijau. Ini sebenarnya lebih untuk meng-highlight saja karena nanti ketika saya tampilkan warna hitam misalnya berarti itu berkaitan dengan ideologi. Kalau memang poinnya itu berwarna merah artinya itu terkait dengan paham agama, dan ketika poinnya itu berlatar warna hijau maka itu berbicara tentang berbangsa dan bernegara. Oke, kita lanjut. Nah, ini warna hitam. Artinya
ini berbicara tentang ideologi. Bagaimana secara ideologi kita lihat? Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat utama, adil, makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Nah, dilihat dari poin pertama ini poin ini masuk dalam kelompok ideologi. Artinya, bagaimana sih kalau kita ingin tahu ideologi Muhammadiyah itu seperti apa? Apakah Muhammadiyah itu suatu ideologi yang ingin mendirikan sebuah negara Islam misalnya, atau bukan? Nah, dilihat di sini. Ternyata secara ideologi Muhammadiyah itu bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat utama adil, makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, sehingga bisa kita lihat bahwa ternyata betul bahwa Muhammadiyah itu ya lebih ke organisasi Islam yang memang memiliki cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang diinginkan oleh semua manusia, adil, makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi sangat tidak tepat ketika kita memberikan judgement terhadap Muhammadiyah ketika Muhammadiyah itu dianggap sebagai organisasi yang ingin mendirikan sebuah negara Islam misalnya, gitu. Atau ingin memberantas paham-paham yang menyimpang dengan kekerasan misalnya. Nah, karena di sini tidak disebutkan seperti itu. Gitu. Jadi ketika ingin mengetahui bagaimana itu Muhammadiyah, lihatlah di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masih warna hitam, artinya masih berbicara tentang ideologi Muhammadiyah. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Jadi, rekan-rekan sekalian, ideologi yang kedua, penegasan konsep dari Muhammadiyah secara tegas menyatakan bahwa Islam itu ya agama Allah. Artinya agama yang memang benar-benar berasal dari Allah, bukan agama yang memang dicipta-ciptakan oleh manusia. Gitu. Jadi diwahyukan kepada Rasul sejak Nabi Adam hingga Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Jadi ini lebih ke penegasan kembali bahwa Muhammadiyah secara sungguh-sungguh berkeyakinan bahwa yang namanya Islam itu ya agama yang memang benar. Jadi Muhammadiyah benar-benar sangat firm bahwa Islam itu agama yang memang diturunkan oleh Allah langsung kepada para rasulnya. Gitu. Jadi bukan sesuatu agama yang diada-adakan oleh para manusia. Gitu. Ini secara ideologi dari Muhammadiyah. Nah, selanjutnya poin ketiga ini berwarna merah. Kita tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau yang berwarna merah ini berarti akan berbicara atau masuk dalam kelompok paham agama. Maksudnya adalah bagaimana Muhammadiyah memahami sebuah agama Islam. Kita lihat. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan satu, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu juga Muhammadiyah mengamalkan Islam itu berdasarkan sunnah Rasul, di mana sunnah Rasul itu maksudnya adalah penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Jadi Muhammadiyah
sekali lagi menyatakan bahwa dalam beragama Islam, Muhammadiyah akan selalu mengamalkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu yang mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul.